Alhamdulillah saya tidak terpancing dengan hinaan caci maki itu. Di antara yang menyelamatkan saya itu yang pertama, saya tak tahu passwordnya. Sehingga yang membela saya di antaranya UHF. Beliau kalau membantah, beliau sebut nama orang itu. Sebut nama dia. Itu. Keberanian luar biasa itu. Mudah-mudahan beliau mau di-cloning banyak seperti ini. Supaya kita tidak lelah. Beberapa hari ini banyak orang ngasih masukan ke saya, mestinya Ustadz Fulan jangan balas Ustadz, mestinya jamaah yang dia ingin supaya ada satu tim khusus. Dan memang kita tidak punya dana untuk itu. Kita tidak ada dana khusus untuk buzzer. Dana kita udah habis untuk beras. Bayangkan aja makan nasi ikan terinya 2 ekor. 2 ekor. Jadi tak terpikir kita untuk mengumpulkan duit untuk membiayai buzzer. Habis sudah untuk peletakan batu pertama, sekolah, pengiriman mahasiswa. Jadi perlulah buzzer-buzzer yang lillahi ta'ala untuk membela di medsos, membela para ulama kita. Dan tanpa ketemu di alam nyata, ketemunya ya di alam ghaib. Karena buzzer ini kan ghaib-ghaib semua. Inilah yang ke depan ini yang bisa menolong kebersamaan kita. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau saya tablik akbar di satu kota, di stadion, lapangan sepak bola, di lapangan masjid, melimpah ruah, saya cerita tentang sedekah, saya cerita tentang ekonomi umat, saya cerita tentang anak muda. Setelah itu takbir akbar pun selesai, pembacaan doa habis. Saya pun pindah ke kota berikutnya. Itulah yang terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya sadar bahwa yang saya lakukan itu agak keliru. Saya tidak bisa melanjutkan, tidak di follow up. Ketika saya cerita tentang sedekah, orang bersedekah diselamatkan dari sakratul maut. Orang yang bersedekah diganti Allah 700 kali lipat bahkan lebih. Orang yang bersedekah itu matinya husnul khatimah. Orang bersedekah itu dijauhkan dari penyakit. Jamaah sedang berapi-api semangatnya, tapi setelah habis itu ya namanya iman hati berbolak-balik. Tapi kemudian Allah Ta'ala Maha Adil, dia buat ada ustadz, jamaah, komunitas yang memfollow up itu. Ketika saya cerita tentang anak muda, datanglah biker subuhan, kemudian datang perempuan kelompok komunitas hijabers, datang anak-anak muda, mantan bekas bertatu. Ketika saya cerita tentang sedekah, keutamaan infak, lalu kemudian datang paskas, Ustadz Lukman membuat komunitas ini. Jadi terasa bahwa apa yang saya sampaikan itu yang mengamalkannya bukan saya, tapi diamalkan. Inilah makna kebersamaan. Betul kata Nabi SAW, hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minhu talaf wa ma tanakara minhu talaf. Ruh itu seperti bala tentara. Kalau dia punya kesamaan sifat, dia akan bersatu. Tapi kalau dia ada perbedaan, dia akan berpisah. Kami berlima ini tidak pernah bersepakat untuk sama dalam hal pemikiran. Tapi kemudian ketika ta'arafa, berniat ingin membuat suatu kebaikan, iktalaf, dia menjadi menyatu. Fama tanakara, kalau ruh itu sifatnya bertentangan, ikhtalaf. Walaupun satu pesantren,
Walaupun satu alumni, fama tanakara, kalau dia saling mengingkari, tidak mensupport, tidak mendukung, ikhtalaf, dia pasti akan terpecah. Setelah saya pulang, pasukan Ustadz Lukman pun datang merespon tentang mengumpulkan beras. Lalu kemudian saya tausiah di Balikpapan. Habis itu saya pergi ke kota lain. Ada yang menetap. Ini dah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi perang. Ada beberapa orang yang mendalami ilmu agama, lalu setelah itu dia pulang ke kampung halamannya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Tujuannya apa? La'allahum yahzarun. Akhirnya Ustadz Randy pulang, la'allahum yahzarun, supaya penduduk Balikpapan yahzarun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mesti ada penjaga gawangnya yang menetap bersama umat. Ada Ustadz Agus. Dari Ustadz Agus kita banyak belajar. Kalau selama ini dikirim mahasiswa ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Yaman, itu yang dites baca Qur'annya sama bahasa Arabnya. Akan datang coba tambah tes ketiga, Al-Qur'annya bahasa Arab dengan pandai tak dia cerita. Karena dengan cerita itu orang menjadi tak terasa bicara lama, orang menarik, ada kerinduan. Itu penting untuk ke depan. Ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Randy, ada Ustadz Agus. Tapi kemudian ceramah saya itu diupload di internet, diupload di YouTube, dipotong-potong, dimasukkan ke Instagram. Tidak semuanya senang, ada yang benci. Maka datanglah UHF membela. Jadi kami ini sepaket. Bahasa Inggrisnya haters, atau disebut juga buzzer. Bahasa Arabnya syaitan. Dan menghadapi syaitan itu memang mesti orang yang ganteng. Karena setan itu jelek. Ini dihadapi. Karena kalau sama bentuknya sama setan, kata setan, kita sama nih, kata setan. Jadi lama saya termenung. Saya dengan Ustaz Adi Hidayat, saya dengan A.A. Gim, saya dengan Babe Haikal, saya dengan Ustaz Yahya Walone. Kami tidak dari suku yang sama, berbeda pulau, tapi kemudian bisa bersama dalam dakwah ini. Memang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Fama ta'arafa, kalau ruh itu sama sifatnya, iktalaf, dia pasti akan bersatu. Ada ungkapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Idza qasada al-ulama'u bil ilmi al-mala wal jaha tahasadu. Idza qasada al-ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya dia ingin mencari dua, al-mala cari duit, wal jaha cari popularitas, tahasadu pasti dia akan saling hasad dengki. Betul. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan kami? Ustadz Lukman menyambut. Setiap saya datang ke Pontianak, beliau menyambut saya. Andailah orientasi Ustadz Lukman tadi dua, yang pertama al-mal, harta, yang kedua al-jah, popularitas, pasti dia tak suka saya datang ke Pontianak, karena dianggapnya saya akan mengambil kaplingan dia. Begitu juga dengan UHF. Pesan beliau, Ustaz Somad kalau datang ke Bogor mampir ke Darul Fikri. Kalaulah orientasi beliau al-mal wal jah, popularitas, pasti dia tak senang dengan saya. Karena kehadiran saya di medsos akan mengganggu subscriber dan follower dia. Tapi kemudian ketika bersih dari dua ini, jadi mudah saja kita mengukur. Kenapa ini ada orang hasad, saling hasad? Dua, penyebab orang menjadi hasad adalah al-mal wal jah, harta dan popularitas. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kami dari itu semua. Jadi sampai kapanpun nanti anak cucu kita
Tidak kita setting mereka dari sekarang. Allah yang akan mempertemukan mereka. Mana buktinya? Nih, kami sekarang. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini? Murtad dia, kafir dia. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Akan diganti Allah, akan didatangkan Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, Allah balas cinta mereka. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, mereka membalas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang menolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak takut kepada laumata laim. Tak takut mereka kepada orang yang mencaci maki, membuli, menghina. Alhamdulillah saya tidak terpancing dengan hinaan caci maki itu. Di antara yang menyelamatkan saya itu yang pertama, saya tak tahu passwordnya. Sehingga yang membela saya di antaranya UHF. Beliau kalau membantah, beliau sebut nama orang itu. Sebut nama dia. Itu. Keberanian luar biasa itu. Mudah-mudahan beliau mau di-cloning banyak seperti ini. Supaya kita tidak lelah. Beberapa hari ini banyak orang ngasih masukan ke saya. Mestinya Ustadz Fulan jangan balas Ustadz. Mestinya jamaah yang dia ingin supaya ada satu tim khusus. Dan memang kita tidak punya dana untuk itu. Kita tidak ada dana khusus untuk bazar. Dana kita udah habis untuk beras. Bayangkan aja makan nasi ikan terinya 2 ekor. 2 ekor. Jadi tak terpikir kita untuk mengumpulkan duit untuk membiayai bazar. Habis sudah untuk peletakan batu pertama, sekolah, pengiriman mahasiswa. Jadi perlulah bazar-bazar yang lillahi ta'ala untuk membela di medsos, membela para ulama kita. Dan tanpa ketemu di alam nyata, ketemunya ya di alam ghaib. Karena bazar ini kan ghaib-ghaib semua. Inilah yang ke depan ini yang bisa menolong kebersamaan kita. Saya insya Allah selagi masih sehat, panjang umur, saya akan tetap keliling. Semua kota akan dijalani. 2021 setiap satu daerah itu saya datang insya Allah 3 kali. Dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia. Berarti kalau 3 kali berarti saya datang 4 bulan sekali. Aceh, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, berarti saya datang 3 kali. Yang saya sampaikan tak banyak. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Yang mencaci maki, sumpah serapah, sudah saya serahkan ke UHF. Masalah beras, sudah saya serahkan ke Ustadz Lukman. Masalah yang jaga gawang di daerah masing-masing, tirulah Ustadz Randy dan Ustadz Agus. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi format bisa di copy paste daerah-daerah lain. Mesti ada di situ Ustadz Agus dan Ustadz Randy-nya. Yang selama ini melalang buana pergi ke sana kemari, nah, mesti dia menjadi Ustadz Randy. Yang selama ini para asatis sibuk hanya dengan baca kitab di pondok, dia mesti belajar ke Ustadz Agus. Bagaimana kitabnya oke, tapi juga disenangi oleh anak-anak muda, disenangi oleh jamaah, maka itu saya kira cara kita berdakwah ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba